Selamat datang di channel podcast Dongeng. Oke, jadi Anda sudah kirimkan kami beberapa sumber berita yang, wah menarik banget ini. Semuanya tentang satu sekolah di Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 2. Dan jujur ya, setelah baca semua ini, pertanyaan paling besar di kepala saya itu cuma satu. Gimana caranya? Kok bisa satu sekolah menengah pertama bisa panen medali emas di bidang-bidang yang kayaknya tuh nggak ada hubungannya sama sekali? Itu pertanyaan yang pas banget. Karena di sini kita punya cerita soal, penari ballroom level dunia. Terus ada tim peneliti sains yang bikin teknologi canggih dari limbah. Sampai ini yang paling unik. Guru dan kepala sekolahnya sendiri juga menang kompetisi. Ini kan kayak potongan-potongan puzzle yang beda-beda banget bentuknya. Betul, beda-beda banget. Nah, misi kita di pembahasan kali ini adalah menyatukan semua potongan itu. Kita mau coba lihat gambaran besarnya, kita akan bedah bersama, apa sih sebetulnya resep rahasia di balik ekosistem juara ini? Saya suka istilah itu, ekosistem juara. Oke. Berarti kita hari ini jadi detektif. Dan petunjuk pertama kita ini datang dari berita yang paling baru. Awal Januari 2026. Ini bukan soal tim, tapi soal satu individu yang prestasinya terus terang agak di luar nalar buat saya. Kita mulai dari panggung dansa internasional di Malaysia. Sebuah titik awal yang sangat glamor ya, dan ini langsung nunjukin betapa uniknya pendekatan sekolah ini. Betul sekali. Jadi sumber yang Anja kasih ini cerita tentang seorang siswi namanya Carlen Faiza Urlis. Dia baru pulang dari the 11th Mary International Dance Championship 2025 di Malaysia. Dan ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak. Dia bawa pulang 5 medali emas dan 1 perak. Tunggu. 5 emas dalam satu kejuaraan. Itu gimana caranya? Dia ikut 5 lomba gitu? Tepat. Dan ini menunjukkan level keahlian yang luar biasa. Dia nggak cuma jago di satu jenis tarian, sumbernya kan merinci tuh. Dia turun di kategori Standard Ballroom Open. Itu ada waltz, tango, Viennese waltz. Terus dia juga turun di Latin Open, itu dengan cha-cha-cha. Wah, banyak banget. Jadi dia menguasai berbagai gaya yang sangat teknis, dan karakternya beda-beda. Untuk seorang remaja bisa pindah dari anggunnya waltz ke energinya cha-cha-cha dan menang di semuanya, itu level penguasaannya tinggi sekali. Gila sih, ini bukan sekedar ekskul biasa ya. Ini sudah level atlet profesional. Ibunya bahkan bilang ini kompetisi internasional keempatnya. Nah, pertanyaan saya, apa peran sekolah dalam prestasi yang sangat individual dan spesifik kayak gini? Maksud saya, dansa ballroom kan bukan olahraga yang umum ada di sekolah-sekolah kita. Nah, disinilah petunjuk pertama kita muncul. Ini bukan sekedar sekolah yang mengizinkan siswinya ikut lomba, bukan. Mereka secara aktif melihat ini sebagai bagian dari pendidikan. Ada kutipan dari kepala sekolahnya, Ibu Hidayati, yang menurut saya ini kuncinya. Beliau bilang, kompetisi membuat anak mengenali potensinya dan berani tampil percaya diri. Itu yang kami dorong sejak awal. Oke, jadi fokusnya bukan di pialanya, tapi di proses pembentukan karakternya. Lewat kompetisi, itu masuk akal. Tapi tetap aja, mendukung siswa sampai ke Malaysia untuk lomba dansa, itu kan butuh komitmen yang nggak main-main. Tepat, dan ini memberitahu kita sesuatu yang fundamental soal filosofi mereka. Potensi anak itu nggak boleh dibatasi sama kurikulum standar. Kalau ada anak punya bakat luar biasa di bidang yang nggak biasa, kayak dansa ballroom, sekolah justru hadir untuk kasih panggung, bukan malah nyuruh udah kamu fokus matematika aja. Mereka melihat panggung di Malaysia itu sama pentingnya dengan ruang kelas. Ini investasi pada pengembangan individu. Oke, jadi petunjuk pertama kita, mereka punya fleksibilitas dan visi untuk mendukung bakat individu yang paling unik sekalipun. Sampai level dunia, ini catatan penting. Tapi yang bikin saya makin penasaran, kalau kita lihat prestasi mereka yang lain, bidangnya itu beda 180 derajat. Dari gemerlap panggung dansa, kita pindah ke laboratorium. Kontrasnya luar biasa kan? Dari seni yang sangat ekspresif dan individual, kita beralih ke sains terapan yang basisnya tim dan sangat teknis. Ini kejadiannya di akhir tahun 2025, di ajang National Applied Science Project Olympiad atau NASPO. Ajang yang sangat kredibel loh. Yang selenggarain itu Indonesia Young Scientist Association dan FMIPA UGM.
Iya, dan tim dari SMP Muhammadiyah 2 ini juga pulang bawa emas. Timnya ada 5 siswa, kelas 8 Saintek, Dionisian Viva Manuskripta, Arcelion Ainar Diandro, Akil Rizkullah Pratama, Syahmi Razik Anshori, dan Amara Hairunisa. Dan inovasi mereka ini yang menurut saya keren banget, judulnya Sistem Penjernihan Air Cerdas Berbasis Arduino dengan Pemanfaatan Limbah Perkebunan. Coba kita bedah judul itu sebentar. Karena setiap katanya itu penting. Penjernihan air. Oke, itu topiknya. Cerdas berbasis Arduino. Nah, ini menunjukkan mereka nggak cuma bikin saringan biasa, tapi sistem yang terotomatisasi, melek teknologi. Arduino itu kan microcontroller yang biasanya dipakai mahasiswa teknik atau para hobiis elektronik. Fakta bahwa anak-anak kelas 8 sudah bisa pakai itu untuk proyek, itu luar biasa. Dan bagian favorit saya, pemanfaatan limbah perkebunan. Mereka pakai ampas tebu dan kulit buah sebagai bahan filternya. Ini jenius. Saya nggak akan pernah kepikiran loh hal kayak gitu. Ini bukan cuma proyek sains, ini udah level startup green tech. Memecahkan masalah polusi air sekaligus masalah sampah organik. Dan disinilah petunjuk kedua kita terungkap. Kalau prestasi Karlen tadi menunjukkan dukungan pada bakat individu, nah prestasi tim NASPO ini nunjukin sesuatu yang lain, yaitu kemampuan sekolah menanamkan pola pikir problem solver yang relevan dengan dunia nyata. Mereka nggak minta siswa hafal rumus, tapi mereka menantang siswa cari solusi buat masalah di sekitar mereka. Benar juga, guru pendampingnya, Ibu Nur Laila, bilang ini buah dari ketekunan dan kerja tim yang luar biasa. Ini menggarisbawahi pentingnya soft skills. Tapi beliau juga nambahin satu hal penting. Proyek ini sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kalimat itu krusial banget. Ini bukan lagi cuma soal sains dan teknologi. Ini soal pendidikan karakter. Sekolah ini berhasil mengintegrasikan pelajaran sains dengan nilai-nilai etika dan kepedulian sosial. Jadi mereka nggak cuma menciptakan penemu-penemu cilik, tapi juga calon-calon warga negara yang bertanggung jawab. Ini jauh lebih dalam dari sekedar menang medali emas. Jadi kalau kita rangkum sejauh ini, petunjuk pertama, dukungan total pada bakat individu yang unik. Petunjuk kedua, penanaman pola pikir problem solver yang basisnya tim, relevan, dan berlandaskan nilai. Dua hal yang sangat berbeda, tapi sama-sama menghasilkan emas. Ini makin menarik, rasanya kita perlu perluas investigasi kita. Gimana kalau kita mundur sedikit lebih jauh, ke Maret 2024? Anda pasti merujuk ke Olimpiade Ahmad Dahlan, Olimpiade Nasional ke-7 di Bandung. Kalau dua prestasi sebelumnya itu kayak potret close-up, nah, Olimpiade ini potret panoramanya. Di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Tepat, karena di ajang ini mereka benar-benar panen medali, totalnya 3 emas dan 4 perak. Tapi yang paling bikin saya, tercengang itu sebaran medalinya. Medali emasnya datang dari Best Practice Inklusi, film indie, dan musik akustik, 3 bidang yang sama sekali nggak nyambung. Inilah yang saya maksud dengan potret panorama. Dan disinilah petunjuk ketiga yang mungkin paling penting, terungkap. Coba kita lihat lebih dekat peraih medali emasnya. Medali emas untuk film indie dan musik akustik itu diraih oleh tim siswa, wajar. Tapi medali emas untuk Best Practice Inklusi itu diraih oleh seorang guru, Ibu Yeni Muhliawati. Tunggu, gurunya yang ikut lomba dan menang. Ini saya baru pertama kali dengar loh. Bukan cuma itu. Kepala sekolahnya sendiri saat itu, Ibu Naning Hidayati, juga ikut kompetisi. Dan beliau meraih medali perak untuk cabang Best Practice Pengelolaan Sekolah. Ini adalah game changer dalam analisis kita. Ini membuktikan kalau budaya berprestasi di sekolah ini bukan cuma buat siswa, tapi dihidupi oleh seluruh elemen sekolah, termasuk para pendidik dan pemimpinnya. Wow, ini namanya leading by example level dewa. Pimpinan dan gurunya nggak cuma nyuruh siswa berprestasi, tapi mereka sendiri turun gunung, ikut lomba di bidangnya masing-masing, dan menang. Ya pantas aja muridnya termotivasi. Mereka lihat contoh nyata setiap hari. Persis. Ini menciptakan sebuah lingkungan di mana keunggulan itu adalah norma, bukan pengecualian. Dan lihat lagi variasi medali peraknya. Ada robotik, ada storytelling, bahkan dakwah digital. Dari teknologi paling canggih kayak robotik, sampai seni bertutur kata, hingga konten kreatif bernuansa religi. Rentangnya luas banget.
Ini menjawab pertanyaan awal kita ya. Mereka itu nggak punya satu bidang unggulan. Sepertinya unggulan mereka adalah semuanya, atau lebih tepatnya, unggulan mereka adalah kemampuan untuk menemukan dan memoles bakat apapun yang dimiliki siswanya. Ada anak jago ngoding, masuk tim robotik, ada yang puitis dan jago bicara, ikut storytelling, ada yang sinematik, bikin film indie. Gitu ya. Betul sekali. Dan jangan lupa, konteks besar dari Olimpiade itu sendiri. Temanya kan menuju Indonesia Emas 2045. Ini menunjukkan bahwa di balik semua kompetisi ini, ada sebuah visi jangka panjang yang ditanamkan. Jadi ini bukan sekedar adu gengsi antar sekolah, tapi sebuah upaya kolektif untuk mempersiapkan generasi yang akan memimpin bangsa. Oke. Saya rasa kita sudah punya semua petunjuk yang kita butuhkan. Kita punya penari solo kelas dunia, tim inovator sains, dan panorama prestasi di berbagai bidang yang bahkan melibatkan guru dan kepala sekolah. Sekarang pertanyaan kuncinya. Apa benang merah dari semua ini? Apa kesimpulan akhir dari investigasi kita tentang cara SMP Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak juara? Berdasarkan semua bukti yang sudah kita bedah dari sumber-sumber Anda, saya melihat ada 3 pilar utama. 3 pilar yang membentuk resep rahasia mereka. Pilar pertama itu bisa kita sebut pendidikan yang dipersonalisasi secara radikal. Maksudnya bukan sekedar holistik atau menyeluruh. Lebih dari itu, holistik itu kan sering diartikan sebagai keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Tapi yang mereka lakukan ini lebih radikal. Mereka nggak mencoba menyeimbangkan, mereka justru memaksimalkan. Mereka nggak bilang ke Karlen, "Oke, kamu boleh menari, tapi jangan lupa PR matematikamu." Mereka bilang, "Kamu punya bakat menari level dunia. Oke, ayo kita dorong kamu sampai ke puncak tertinggi." Jadi, mereka melihat setiap siswa itu sebagai proyek individu yang unik, bukan bagian dari angkatan yang seragam. Jadi mereka nggak masukin siswa ke dalam kotak, tapi mereka justru mencari atau bahkan menciptakan kotak yang paling pas untuk setiap potensi siswa. Itu cara pandang yang menarik. Benar. Pilar kedua adalah pembelajaran berbasis proyek dan nilai. Lihat lagi tim Sains Naspu tadi. Mereka nggak belajar tentang Arduino dari buku teks. Mereka belajar dengan mengerjakan proyek nyata yang punya dampak. Dan yang paling penting, proyek itu punya jiwa, yaitu nilai kepedulian lingkungan. Ini yang bikin proses belajar jadi bermakna. Siswa nggak cuma ngejar nilai, mereka ngejar sebuah tujuan. Medali emas itu jadi semacam bonus ya. Hadiah utamanya adalah pengalaman memecahkan masalah nyata dan perasaan sudah berkontribusi. Tepat. Dan pilar ketiga, yang jadi fondasi dari semuanya adalah kualitas ekosistem manusianya. Ini petunjuk yang kita dapat dari Olimpiade. Keberhasilan sebuah sekolah itu nggak bisa cuma diukur dari prestasi siswanya. Di sini kita lihat guru yang inovatif dalam pendidikan inklusi dan kepala sekolah yang unggul dalam manajemen. Ketika para pendidiknya adalah pembelajar dan pemenang, mereka menciptakan atmosfer di mana rasa ingin tahu, keberanian untuk mencoba, dan semangat untuk berprestasi itu menular. Jadi ini bukan keajaiban, bukan juga karena kebetulan punya beberapa siswa jenius. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang dengan sangat sadar, di mana manusianya, dari pimpinan sampai siswa, adalah komponen utamanya. Mereka membangun budaya, bukan cuma gedung sekolah. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Ini adalah sebuah mesin pencetak prestasi yang digerakkan oleh manusia-manusia yang berdaya, yang saling menginspirasi dalam sebuah lingkaran positif. Kepemimpinan yang visioner, pengajaran yang inovatif, dan siswa yang diberi kebebasan untuk bersinar di jalurnya masing-masing. Luar biasa. Jadi jelas ya, SMP Muhammadiyah II Yogyakarta ini adalah sebuah studi kasus. Studi kasus tentang bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang sejati. Sebuah tempat di mana setiap bakat, entah itu di atas panggung dansa, di dalam laboratorium, atau di belakang kamera, tidak hanya diberi ruang, tapi juga diberi pupuk, cahaya, dan kepercayaan penuh untuk tumbuh menembus batas. Dan setelah membedah semua ini, ada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Kita kan sering berdebat soal kurikulum terbaik, sistem penilaian, atau teknologi pendidikan. Tapi melihat kisah ini, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa besar peran budaya, kepercayaan, dan kualitas hubungan antar manusia di sebuah sekolah dalam membentuk masa depan seorang anak?
Mungkin prestasi sejati itu bukanlah tentang daftar medali, melainkan tentang kemampuan sebuah komunitas untuk membuat setiap anggotanya merasa dilihat, berharga, dan mampu mencapai hal-hal hebat. Halo semuanya. Hari ini kita punya sekumpulan berita yang kalau digabungin itu ngasih gambaran yang menarik banget. Isinya tentang serangkaian prestasi luar biasa dari siswa-siswi Sekolah Menengah Muhammadiyah. Betul. Sumber kita kali ini macam-macam ya. Ada dari mediamu.com, Suara Muhammadiyah, terus ada juga Panjimas sama Gerbang Patriot. Masing-masing itu kan ngebahas pencapaian yang beda-beda, tapi pas kita jajarin, wah, kelihatan ada polanya. Nah, itu dia. Ini bukan lagi soal 1-2 anak pinter aja, tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih sistematis gitu loh yang terjadi. Itu yang bikin saya penasaran. Misi kita kali ini bukan cuma ya bacain daftar juaranya aja. Itu kan Anda bisa baca sendiri. Tapi kita mau coba jawab pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih rahasia di balik ekosistem pendidikan yang bisa secara konsisten gitu ngelahirin inovator sains, jagoan robotik, sampai seniman tarik kelas dunia? Dan kadang dari sekolah yang sama persis. Betul. Mari kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari inovasi yang paling relevan sama isu zaman sekarang deh. Lingkungan. Artikel dari mediamu.com ini langsung narik perhatian saya. Ada 5 siswa kelas 8 dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kelas 8 ya, masih muda banget. Iya, mereka ini berhasil dapat medali emas di National Applied Science Project Olympiad atau NASPO 2025. NASPO itu perlu kita garis bawahi loh, bukan kompetisi sains ecek-ecek. Ini Olimpiade Sains Terapan tingkat nasional yang ketat banget. Yang ngadain itu Indonesia Young Scientist Association kerjasama sama FMIPA UGM, jadi standarnya tinggi. Nah, inovasi mereka ini nih yang bikin saya salut. Namanya Sistem Penjernihan Air Cerdas Berbasis Arduino. Wow, kedengarannya canggih, Arduino. Canggih kan? Arduino itu kan gampangnya semacam otak komputer mini gitu ya, yang bisa diprogram buat ngontrol alat otomatis. Tapi jujur, yang bikin saya mikir, filternya pakai apa ya? Ternyata disitulah jeniusnya. Saya tebak bukan bahan kimia mahal. Jauh dari itu. Mereka justru manfaatin limbah perkebunan, ampas tebu sama kulit buah. Wah serius, ampas tebu? Benaran. Bahan-bahan yang biasanya cuma jadi sampah, di tangan mereka diubah jadi penyaring air alami yang efektif. Ini bukan lagi proyek sains yang mandek di lab, tapi solusi nyata buat 2 masalah sekaligus, pencemaran air sama penumpukan limbah. Dan kata solusi nyata itu kuncinya. Banyak proyek sains anak-anak kan berhentinya di level keren atau menarik aja. Tapi tim ini yang isinya ada Dionisian Viva, Arcelion Einar, Akil Rizkola, Syahmi Razik, sama Amara Kairunisa, mereka mikirnya lebih jauh. Mereka mikir gimana caranya ini bisa benar-benar dipakai. Itu lompatan mental yang dewasa banget loh buat anak seumuran mereka. Betul. Mereka lihat masalah di sekitar, terus lihat sumber daya yang kebuang, dihubungin pakai teknologi. Rasanya ini lebih dari sekedar pelajaran IPA di kelas deh. Jauh lebih dari itu. Ini nunjukin perpaduan 3 elemen penting yang seringnya susah diajarin kepisah-pisah. Apa aja tuh? Pertama, pemikiran kritis buat identifikasi masalahnya. Kedua, kreativitas. Buat nemu solusi dari tempat yang nggak kepikiran, dalam hal ini tumpukan sampah. Dan ketiga, keterampilan teknis buat ngejalanin idenya pakai teknologi kayak Arduino. Inovasi kayak gini kan sejalan banget sama semangat Indonesia Emas itu. Oh iya, bener juga. Jadi bukan bikin teknologi canggih buat pamer, tapi bikin teknologi yang membumi dan ada dampaknya. Oke. Solusi buat lingkungan ini kan butuh kreativitas plus logika yang tajam ya. Nah, ngomong-ngomong soal logika, ada bidang lain nih di mana mereka ternyata dominan juga. Apa tuh? Robotika. Kita geser ke artikel dari Panjimas tentang siswa SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Arena robotika. Ini ujian presisi, strategi, sama ketenangan di bawah tekanan. Bukan cuma soal ngerakit, tapi gimana bikin mesin mikir sesuai mau kita. Tepat sekali. Ada 2 siswa, Muhammad Rafi Rosin Nugroho dan Abdurrahman Wahid Attalah. Mereka dapat juara 3 di Jateng Robotic Competition. Tantangannya kalau dibaca, lumayan rumit loh. Robot NXT mereka, ini jenis robot edukasi dari Lego yang populer itu, harus diprogram buat ngikutin garis yang bentuknya berkelok-kelok. Ada huruf S, G, sama N. Oh, jadi ini buat nguji kemampuan sensor sama akurasi programnya ya. Melenceng dikit aja dari garis bisa langsung gagal itu?
Dan bukan cuma itu, di tengah jalan, robotnya harus bisa berhenti, pindahin satu balok, terus dorong balok lainnya ke area yang ditentuin. Jadi ada unsur kekuatan sama presisi mekanik juga. Kompleks. Ini kayak triathlon buat robot dong. Ada navigasi, ada angkat beban, ada manuver presisi. Menarik banget ngelihat gimana anak-anak SMP nyusun strategi buat tantangan kayak gitu. Nah, di sini bagian paling menariknya buat saya, salah satu siswanya, si Raffi, ngejelasin strategi mereka. Dan ini cerdas banget. Dia bilang, kami dalam lomba fokus pada perolehan poin, lalu kecepatan. Pendekatan ini mungkin kedengeran simpel ya, tapi dampaknya luar biasa. Mereka berhasil dapat poin sempurna 100 dengan waktu 2 menit 14 detik. Itu tanda kematangan kompetitif yang luar biasa loh. Godaan buat ngebut dari awal itu kan gede banget, bahkan buat orang dewasa. Gampang banget kan kita panik lihat robot lawan udah jalan kenceng. Tapi mereka milih buat disiplin, selesain misi, pastiin poin aman, baru mikirin waktu. Ini udah bukan soal teknis, tapi psikologi kompetisi. Benar. Dan visi mereka nggak berhenti di arena lomba. Si Raffi bilang cita-citanya mau jadi astronot, terus mau nyiptain robot yang bisa bermanfaat buat manusia. Keren. Jadi kompetisi ini cuma batu loncatan aja buat mimpi yang lebih besar. Ini lebih dari sekedar pola, ini sinyal adanya semacam, kurikulum tersembunyi yang jalan. Kalau kita sambungin sama sumber lain dari Suara Muhammadiyah, kita nemu nih, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, sekolah yang tadi kita bahas inovasi airnya. Oh, sekolah yang tadi? Iya, sekolah yang sama. Mereka juga dapat medali perak di cabang robotik dalam ajang Olimpiade 2024. Jadi keunggulan di bidang robotika ini bukan kebetulan di satu sekolah aja ya, tapi nyebar. Olimpiade itu apa sih? Olimpiade ini kayak olimpiade internal raksasa gitu, yang ngumpulin talenta-talenta terbaik dari seluruh sekolah Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi dapat medali di situ artinya kamu salah satu yang terbaik dari jaringan sekolah yang gede banget. Oke, paham. Fakta bahwa banyak sekolah mereka unggul di bidang yang sama, itu nunjukin adanya fokus yang kuat dan konsisten. Di atas kertas mereka belajar robotika, tapi sebenarnya di baliknya, mereka diajarin cara mikir sistematis dan mecahin masalah di bawah tekanan. Itu skill yang jauh lebih berharga. Oke, kita udah lihat logika dan presisi di dunia sains dan robotika. Tapi saya mau ajak Anda belok tajam nih, ke dunia yang beda banget. Boleh, kemana kita? Dunia di mana yang diuji itu keindahan gerak, ekspresi, sama musikalitas. Kita pindah ke panggung seni internasional. Ini dari artikel Gerbang Patriot. Dan coba tebak, kita balik lagi ke sekolah mana? Jangan bilang SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta lagi. Tepat, sekolah yang sama. Ada seorang siswa namanya Carlen Faiza Urlis. Prestasinya ini terus terang bikin saya diam sejenak. Dia berhasil dapat 5 medali emas dan 1 perak di The 11th MIRI International Dance Championship 2025 di Malaysia. Tunggu. 5 emas di 1 kejuaraan. 5 emas? Itu bukan sekedar menang, itu dominasi mutlak namanya. Kategori tariannya apa aja emang? Kategorinya teknis banget dan butuh disiplin tinggi. Ada Standard Ballroom Open. Itu yang isinya tarian klasik kayak waltz sama tango. Terus ada juga Latin Open, cha-cha-cha. Wow. Ini kan tarian-tarian yang butuh latihan bertahun-tahun buat dikuasai. Dan yang lebih bikin kagum, artikel itu nyebutin ini kompetisi internasional keempat buat Carlen. Oh, jadi bukan kemenangan pemula ya? Bukan. Ini hasil dedikasi dan konsistensi jangka panjang. Ini langsung matahin stereotip yang sering kita dengar kan? Katanya sekolah yang kuat di sains dan teknologi biasanya kurang peduli sama seni. Ternyata di sini, dua-duanya bisa jalan bareng dengan level keunggulan yang sama-sama kelas dunia. Justru itu yang bikin saya penasaran. Apa ini cuma anomali ya? Satu bakat luar biasa yang kebetulan ada di sana? Atau ada pola yang sama kayak di robotika? Pertanyaan bagus. Dan data dari sumber kita yang lain, Suara Muhammadiyah, ngejawab itu dengan tegas. Di ajang Olimpika 2024 yang tadi kita sebut, sekolah yang sama ini juga nyabet medali emas buat kategori film indie dan musik akustik. Luar biasa. Jadi bukan cuma tari, tapi juga film dan musik. Spektrum kreativitasnya luas banget. Benar, dan nggak berhenti di situ. Mereka juga dapat perak buat storytelling sama dakwah digital. Apa yang kita lihat di sini tuh sebuah pendekatan pendidikan yang, holistik banget. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar akademik, tapi benar-benar jadi, kayak kutipan di salah satu artikel, ruang tumbuh bakat, karakter, dan prestasi global.
Mereka kayaknya percaya kalau anak yang bisa mengekspresikan diri lewat tarian atau film, itu juga bisa ngasah logika yang dibutuhin buat program robot. Dua hal itu gak berlawanan, malah saling melengkapi. Ini ngebawa kita ke pertanyaan inti dari pembahasan kita hari ini. Apa yang bikin semua ini mungkin terjadi? Setelah kita lihat prestasi di sains, teknologi, sama seni, pasti ada benang merahnya dong. Apa resep rahasianya? Pasti ada fondasi yang kuat yang seringnya nggak kelihatan di permukaan. Bukan cuma fasilitas atau kurikulum di atas kertas. Coba kita rangkai petunjuknya dari sumber-sumber yang kita punya ya. Petunjuk pertama datang dari guru pendamping tim penjernih air, Ibu Nur Laila. Beliau bilang, prestasi emas ini adalah buah dari ketekunan dan kerja tim yang luar biasa. Ini jelas nunjukin peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator. Peran guru pendamping ini krusial banget. Mereka bukan cuma pengajar yang transfer ilmu, tapi lebih kayak pelatih yang lihat potensi, ngedorong, dan bantu nyusun strategi. Tanpa mereka, banyak bakat siswa yang mungkin nggak akan pernah keasah. Tapi ada satu fakta lagi dari artikel Suara Muhammadiyah yang buat saya, ini kepingin puzzle yang paling mengejutkan. Ternyata, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta sendiri, Ibu Naning Hidayati, juga ikut kompetisi di Olimpiade 2024. Dan beliau menang. Tunggu, ikut kompetisi. Tentu bukan di cabang lomba siswa, kan? Tentu bukan. Beliau dapat medali perak buat kategori Best Practice Pengelolaan Sekolah. Coba kita renungin bentar. Ini artinya bukan cuma siswanya yang didorong buat berprestasi, tapi pimpinannya pun ikut turun gelanggang dan ngebuktiin keunggulannya dalam mengelola sekolah. Wah, Ini bukan lagi sekedar kepemimpinan dari balik meja. Ini kepemimpinan lewat teladan. hanya jadi jernih banget. Ini bukan lagi soal siswa jenius yang muncul acak. Kita bisa ngerumusin apa yang bisa kita sebut cetak biru keunggulan Muhammadiyah. Cetak biru keunggulan. Oke, menarik. Apa aja tuh 3 komponen dalam cetak biru ini? Komponen pertama yang paling kelihatan adalah talenta siswa yang diasah. Ada siswa yang tekun, kreatif, dan yang penting punya mental kompetisi, nggak takut gagal dan mau kerja keras. Kedua, ada bimbingan guru yang militan. Guru-guru pendamping yang dedikasinya tinggi, yang perannya lebih dari sekedar ngajar, tapi juga jadi mentor dan motivator. Oke. Siswa, guru. Dan komponen ketiga yang jadi fondasinya adalah kepemimpinan visioner yang ngasih teladan. Ketika seorang kepala sekolah secara aktif nunjukin standar keunggulan, itu nyiptain budaya prestasi yang nular ke seluruh ekosistem. Budaya prestasi yang menular. Saya suka banget istilah itu. Jadi ini bukan program, tapi budaya ya. Tepat. Dan ada satu konteks terakhir yang penting dari artikel soal Olimpikat. Ajang itu digambarin bukan cuma sebagai lomba, tapi wahana peningkatan prestasi dan menyambung silaturahmi antar sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini kuncinya. Mereka nyiptain budaya kompetisi yang sehat. Tujuannya bukan cuma saling ngalahin, tapi saling belajar dan terinspirasi. Ini kompetisi yang sekaligus kolaboratif. Itulah ekosistem yang berhasil mereka bangun. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini, gambaran besarnya jadi jelas banget. Dari sistem penjernih air yang ubah sampah tebu jadi solusi, robot yang diprogram pakai strategi mateng, sampai tarian ballroom yang bikin juri internasional kagum. Kita ngelihat potret generasi muda yang bukan cuma pinter, tapi juga kreatif, strategis, dan siap bersaing secara global. Sebuah potret yang sangat menjanjikan, yang nunjukin apa yang mungkin terjadi kalau semua elemen pendidikan itu kerja bareng secara harmonis. Dan ini semua bukti nyata. Bukti bahwa dengan ekosistem yang tepat, yang ngelibatin siswa yang gigih, guru yang ngebimbing, dan pimpinan yang ngasih teladan, sekolah itu benar-benar bisa jadi kawah candra di muka. Tempat lahirnya para juara di berbagai bidang, dari sains sampai seni. Nah, ngelihat semua keberhasilan ini, muncul satu pertanyaan penting yang harus kita renungin bareng. Pertanyaannya bukan lagi apa mungkin, tapi gimana caranya. Jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang adalah gimana caranya kita bisa niru dan nerapin model ekosistem pendidikan ini yang udah terbukti berhasil numbuhin talenta multidisiplin secara lebih luas di seluruh Indonesia. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pendekatan mereka buat masa depan pendidikan kita? Pertanyaan yang relevan dan penting banget buat kita pikirin bareng. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita.
Untuk mendukung channel podcast Dongeng ini agar terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda. Menurut Anda, kisah inspiratif apa lagi yang seru untuk kita bedah selanjutnya? Sampaikan di kolom komentar ya.